Pelambatan pertumbuhan ekonomi antara lain disebabkan adanya PPKM ya, memang yang cukup signifikan di kuartal 3. Harusnya sih market kalau saya rasa sudah take into account itu ya. Jadi maksudnya waktu kita semua udah expect bahwa pasti pertumbuhan ekonomi melambat, bisnis juga pasti agak terpengaruh juga. Tapi kalau dilihat inflow asing itu memang sangat kuat, terutama di November. Nah, ini ada pengaruh juga dari sisi eksternal lebih dominan. Jadi ketika mulai ada kejelasan dari Fed mengenai rencana tapering dan lain sebagainya, justru malah kalau saya lihat so far imbasnya sangat positif ke pasar saham di Indonesia. Karena tadi segala sesuatu menjadi lebih pasti, lebih firm dari faktor eksternal. Kemudian dari faktor internal, investor sudah take into account tadi ya pelambatan ekonomi. Kemudian yang ketiga sebenarnya rilis laporan-laporan keuangan mulai dari kuartal 2 kemudian dilanjutkan kuartal 3 ini konsisten menunjukkan positif ya, pertumbuhan net profit itu positif. Walaupun semua tahu bahwa ini belum mencapai peak sebelum COVID ya, tapi konsisten gitu dengan ekspektasi. Oke, Pak Faras, kalau kita lihat tadi Anda katakan bahwa inflow asing ini juga tampaknya konsisten begitu ya, terus masuk ke pasar saham kita. Nah, tapi apa sih sebetulnya optimisme yang dilihat oleh pelaku pasar asing ataupun juga para investor asing terhadap perekonomian Indonesia? Iya, yang dilihat pertama kita termasuk indeks yang lagging ya, dari global maupun regional. Jadi secara valuasi dibilang masih menarik. Terus kemudian dari sisi pemulihan ekonomi, karena tahun lalu net profit sangat low base, jadi secara persentase pertumbuhan itu tinggi. Dan itu akan refleks seharusnya di potensi kenaikan indeks saham tadi. Jadi itu yang membuat menarik dari sisi posisi investor asing. Kemudian yang kedua pilihannya alternatif aset di Indonesia apa gitu ya. Kalau kita lihat bond market udah rebound, artinya upside-nya kelihatannya juga sudah tidak terlalu banyak. Sementara saham potensi upside-nya rasanya sampai tahun depan tuh masih jauh lebih banyak ya. Nah itu mungkin dari beberapa indikasi kita lihat di pasar Indonesia itu bond itu net outflow. Walaupun mungkin secara yield stable gitu ya. Tapi kalau saham malah sebaliknya, net inflow gitu. Jadi kita lihat ada switching juga nih dari investor asing antara obligasi Indonesia dan saham Indonesia. Oke, nah kalau kita berbicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat di kuartal ketiga 2021, sebetulnya tidak hanya dialami oleh Indonesia begitu, sejumlah negara juga tampaknya pertumbuhan ekonominya cukup drastis begitu untuk perlambatannya. Dan ini kalau kita perlu perhatikan begitu, kira-kira apakah ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh para pelaku pasar terkait dengan hal ini? Saya rasa enggak ya. Artinya sebenarnya kalau dari sisi range itu memang masih di range bawah dari BI dan Kementerian Keuangan. Tapi waktu range itu dirilis, ya investor sebenarnya udah adjust ya di kuartal 2, ternyata memang pertumbuhan ekonomi tidak akan terlalu tinggi. Sebenarnya orang akan lebih fokus bukan di pertumbuhan ekonomi tadi ya, lebih langsung ke pertumbuhan laba saya rasa. Dan yang kedua adalah sisa tahun 2021 ini kan sudah sangat sedikit ya, jadi sebenarnya sudah tidak impact. Apalagi kalau kita bicara saham, mereka akan lebih forward looking sampai 2022 gimana, apakah benar ada masih konsisten gitu ya, target pertumbuhannya mungkin di atas 5% sebelumnya. Itu saya rasa lebih, kalau bicara pertumbuhan ekonomi akan lebih yang diperhatikan investor lebih di 2022 di saat ini. Yang kedua ya pasti tadi ya pertumbuhan laba emitennya, terutama yang big caps ya. Karena big caps ini kan banyak laggard semua nih. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.